Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah menikah, tapi kamu masih mencintainya. Itu tanda bahwa pasangannya saat ini hanya jodoh sementaranya, dan kamu adalah jodoh sejatinya. Ya, jadi mantan sudah menikah nih dengan orang ketiga atau dengan siapapun ya. Kita berusaha untuk menjauh, kita berusaha untuk melupakannya, tetapi ternyata jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita masih terus mencintainya. Tentu wajar ya ketika kita bertanya-tanya, ini sesungguhnya tanda apa ya? Kok saya masih terus mencintainya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, ini tema yang cukup menarik. Jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, ketika mantan sudah menikah, tetapi kita masih mencintainya, ya, walaupun kita menjauh ya, kita tidak mengganggu rumah tangganya, kita menjauh, sama sekali kita tidak pernah chatting dengan dia, bahkan mungkin seluruh akun media sosialnya sudah kita hapus semua. WhatsApp-nya kita hapus, Telegram-nya kita hapus, nomor teleponnya juga kita hapus begitu ya. Kan kita pengen melupakannya misal. Nah, semuanya kita hapus ya, agar kita tidak bisa menghubunginya karena kita memang tidak mau mengganggu rumah tangganya, tidak mau merusak rumah tangganya. Kita menjauh ya, memberikan kesempatan kepada dia untuk bahagia. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang masih mencintai? Ya. Coba kita bertanya ke dalam hati kita. Ketika kita masih mencintai, walaupun lisan kita mengatakan kita sudah melupakan, kita sudah tidak peduli ya, kita sudah move on, kita sudah ikhlas dan seterusnya. Apa yang ada di dalam hati kita? Kita masih terus berdoa agar ada keajaiban, agar mantan kembali bersama kita lagi suatu saat nanti. Kita tidak mendoakannya untuk bercerai dengan pasangannya, tetapi hati kecil kita terus berharap, terus berbisik, dan terus berdoa agar ada keajaiban suatu saat nanti kita bisa kembali bersama mantan lagi. Hati kita terus berdoa. Ya. Nah, dan satu hal bahwa doa itu adalah satu-satunya yang bisa mengubah takdir. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi tanpa kita sadari, dengan kita terus berdoa, itu takdir yang sudah tertulis bahwa mantan berjodoh tuh dengan orang ketiga pada saat ini karena mereka sudah menikah. Itu takdirnya menjadi berubah dengan kekuatan doa yang terus kita panjatkan. Ya, seharusnya takdir mantan dan orang ketiga itu berjodoh ya seumur hidup. Ya, tetapi dengan kekuatan doa kita, takdirnya jadi berubah.
orang ketiga hanya menjadi jodoh mantan sementara, menjadi jodoh perantara, ya. Sementara jodoh sejatinya adalah kembali bersama kita. Nah, itu kekuatan doa. Apalagi ketika yang berdoa ini adalah kita yang memang dikhianati oleh mantan. Ya, kita yang terzolimi. Jadi, satu kekuatan doa itu bahkan bisa mengubah takdir. Dari kita tidak berjodoh, jadi berjodoh dengan mantan. Ya, dari mantan berjodohnya dengan orang lain, takdirnya berubah. Mantan akan berjodoh dengan kita, yang artinya dia berpisah dengan pasangannya sekarang untuk berjodoh dengan kita. Takdir bisa berubah dengan kekuatan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Yang kedua, ditambah lagi, mantan memang ketika menikah dengan pasangannya itu mengkhianati kita. Ya, artinya ketika kita berdoa, itu doa dari orang yang terzolimi. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa itu orang yang fajir, yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Ya, jadi dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu terkabul. Itu yang kedua. Mantan mengkhianati kita, karena itu kita berdoa apa saja akan kejadian. Kita berdoa agar mantan berjodoh dengan kita. Insya Allah, ya, kedepannya mantan akan berjodoh dengan kita. Nah, kenapa kita terus berdoa? Karena kita masih mencintainya. Karena itu kita diajarkan, cinta itu adalah tanda bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Karena cinta, orang akan terus berdoa agar bisa selalu kembali bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.